Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Hidayat dengan NPM 24081081004. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan resume materi terkait laporan audit. Jadi apa sih laporan audit itu? Jadi laporan audit adalah dokumen resmi yang disusun oleh auditor sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan atau audit. Dokumen ini memuat pendapat atau opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan atau kesesuaian suatu objek audit terhadap standar dan kriteria yang berlaku. Laporan audit juga berfungsi sebagai media komunikasi utama antara auditor dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga harus disusun secara jelas, objektif, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apa sih tujuan laporan audit itu? Jadi laporan audit ini memiliki 4 tujuan utama. Pertama, memberikan informasi yang transparan dan objektif kepada pihak yang berkepentingan mengenai hasil pemeriksaan. Kedua, membuktikan akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, dan regulator. Dan yang terakhir, keempat, mendorong perbaikan dengan mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi peningkatan sistem. Nah, kita masuk ke jenis laporan audit. Berdasarkan jenis audit, laporan audit dapat dibedakan berdasarkan jenis auditnya. Pertama, audit keuangan, yang menghasilkan laporan auditor independen dan memeriksa kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi berlaku. Kedua, audit operasional, yang menghasilkan laporan naratif untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Ketiga, audit kepatuhan, yang menghasilkan laporan kepatuhan untuk berisa ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Dan yang terakhir, keempat, audit investigatif, yang menghasilkan laporan investigasi untuk menyelidiki dugaan penyimpangan atau kecurangan. Jenis opini auditor. Selain berdasarkan jenis audit, laporan audit juga dibedakan berdasarkan opini yang diberikan auditor. Ada 4 jenis opini auditor. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian atau WTP. Artinya, laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar dan tanpa penyimpangan material. Kedua, wajar dengan pengecualian atau WDP. Artinya, laporan keuangan wajar secara keseluruhan namun terdapat beberapa pos yang dikecualikan. Ketiga, tidak wajar atau TW. Artinya, laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dan dapat menyesatkan pengguna. Keempat, tidak menyatakan pendapat atau TMP. Artinya, auditor tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan bukti atau ketidakpastian yang sangat material. Fungsi laporan audit. Laporan audit menjalankan 6 fungsi penting. Fungsi atestasi, yaitu membuktikan dan menjamin kewajaran informasi dalam laporan keuangan. Fungsi deteksi, yaitu menemukan penyimpangan, kesalahan, dan kecurangan atau fraud. Fungsi konstruktif, yaitu memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemukan. Selanjutnya, fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang melalui penguatan pengendalian internal. Lalu berikutnya fungsi yuridis, yaitu laporan audit dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Dan terakhir, fungsi dokumentasi, yaitu menjadi arsip dan catatan resmi pertanggungjawaban pengelolaan. Nah, beberapa unsur laporan audit. Yang pertama, memuat kata independen. Laporan audit yang baik harus memuat 6 unsur penting. Pertama, judul laporan yang memuat kata independen untuk menunjukkan objektivitas auditor. Kedua, pihak yang dituju, mencantumkan kepada siapa laporan dialamatkan, misalnya pemegang saham atau dewan komisaris. Ketiga, paragraf pendahuluan yang menjelaskan ruang lingkup audit dan tanggung jawab auditor maupun manajemen. Keempat, paragraf lingkup yang menjelaskan standar audit yang digunakan sebagai SPAP atau ISA. Kelima, paragraf opini yang merupakan inti laporan berisi pendapat auditor. Dan keenam, tanda tangan dan tanggal yang memuat nama kantor akuntan publik, nomor izin, serta tanggal penerbitan laporan. Pihak pengguna laporan auditor. Laporan audit digunakan oleh berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda.
manajemen perusahaan menggunakan untuk evaluasi kinerja dan perbaikan operasional. Lalu berikutnya pemegang saham. Pemegang saham menggunakannya untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Lalu berikutnya kreditur atau bank menggunakannya untuk menilai kemampuan debitur membayar kewajiban. Lalu berikutnya pemerintah atau regulator menggunakannya untuk pengawasan kepatuhan perpajakan dan regulasi. Lembaga seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat menggunakannya untuk pemeriksa keuangan negara. Karyawan dan masyarakat menggunakannya untuk menilai stabilitas dan kelangsungan perusahaan. Dan terakhir masyarakat atau publik menggunakan untuk menilai transparansi pengelolaan dana publik. Nah, sebagai kesimpulan, laporan audit merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan. Auditor memegang peran strategis dalam memberikan opini yang independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.